Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kelas ANJ. Kali ini kita akan ngebahas teknik closing yang dapat meningkatkan penjualan. Tapi sebelumnya apa sih teknik closing itu? Nah, kita pastikan sebagai orang Indonesia nih, kebanyakan ya, pasti kental banget sama yang budayanya tuh kalau mau beli itu tanya dulu baru beli gitu. Walaupun mereka sebenarnya udah tahu gitu tentang produk kita, istilahnya udah ngegodok lah produk tentang kita tuh, produk yang kita punya tuh. Nah, untuk ngatasin si tanya dulu baru beli, supaya mereka tuh istilahnya minimal tanya sedikit baru beli, itu dengan teknik closing gitu. Teknik closing itu berperan dari situ tuh. Jadi teknik closing itu jurus gimana caranya bikin orang yang awalnya nanya aja jadi beneran langsung beli produk kita tanpa nunggu, tanpa ragu, tanpa dinanti-nanti. Jadi nanya langsung, minimal nanya sekali langsung beli gitu. Nah, itu teknik closing. Nah, sebenarnya ada banyak teknik closing, tapi di sini kita bisa coba praktekin 6 teknik closing yang bisa kita coba praktekin sekarang juga. Yang pertama yaitu berikan testimoni yang meyakinkan. Kenapa kita harus ngasih testimoni? Karena pasti orang akan percaya sama produk kita kalau ada buktinya. Dan pasti juga tanpa ada bukti, orang-orang gak akan percaya sama apa yang kita tawarin atau apa yang kita omongin. Nah, dari situlah testimoni berperan penting. Dan testimoni yang bagus adalah testimoni dari orang lain dan punya dampak yang signifikan. Jadi, ketika kita mau closing itu, kita harus bisa kasih jurus ini biar mereka lebih yakin buat beli produk yang kita jual. Contohnya, misalkan ada calon konsumen yang kontak kita. Nah, dari situ mereka kan pasti bertanya-tanya dan mungkin ada keraguan gitu. Nah, ketika kita udah ngebaca, dia ragu. Dari situ baru kita ngasih tahu tentang produk kita lewat si testimoni itu untuk meyakinkan mereka. Contohnya katanya gini, oh iya kak, sebelumnya ada konsumen juga nih, sama seperti kakak, awal juga ragu seperti kakak, tapi setelah saya yakinkan untuk memakai RK Fit, akhirnya berat badan beliau juga turun, yang awalnya 80 kg menjadi 65 kg setelah mengonsumsi 3 box RK Fit. Malah sekarang udah mau pesen lagi loh kak. Ini dia foto sebelum dan sesudah memakai RK Fit. Beda banget kan, sekarang tambah cantik. Kakak pasti juga mau punya tubuh seperti ini. Nah, itu contoh yang bisa kita praktekin untuk yang pertama. Yang kedua, beri banyak keuntungan. Apa sih yang orang dapat setelah beli produk kamu? Untung, rugi, banyak untungnya atau banyak ruginya? Nah, kita semua yakin kan, atau kita sendiri juga pasti dalam membeli suatu produk tuh pengen dapat kemudahan dan keuntungan ketika membeli produk. Entah itu bonus, entah itu emang benar-benar produknya sesuai dengan kebutuhan gitu. Yang mana orang-orang pembeli itu pasti ngerasa untung ketika mendapatkan apa yang diharapin gitu. Karena itu kita harus pinter-pinter nawarin kemudahan dan keuntungan supaya mereka mau beli produk dari kita. Contohnya ini, misalkan kita udah dapat calon konsumen dan mungkin dia udah mulai sedikit tertarik gitu, tapi masih ada sedikit keraguan gitu. Setelah kita kasih testimoni, kita bisa kasih lagi nih ke si calon konsumen itu. Kita jelasin, produk ini tuh berbeda dengan yang lain kak, jauh lebih mudah digunakan dan efeknya juga lebih cepat loh. Kakak juga nggak usah khawatir pakai produk ini, jamin hasilnya akan lebih maksimal dibanding produk yang lain. Jadi kita harus bisa meyakinkan lebih lagi gitu dengan adanya kan banyak keuntungan. Jadi kita harus bisa yakinin kalau produk itu kita itu bisa ngasih banyak keuntungan, bukan sekedar menerima produk konsumsi dan selesai. Jadi ya, sama seperti produk lainnya gitu manfaatnya. Kita juga harus bisa jelasin manfaat lainnya yang mungkin belum ada dimiliki oleh produk-produk kompetitor kita. Itu contohnya. Cara ketiga yaitu sekarang atau tidak sama sekali. Nah, jadi jurus ini tuh jurus maksa customer atau calon pembeli buat ngelakuin pembelian saat itu juga, dan juga ngilangin kebiasaan yang biasa sering terjadi sama diri kita, yaitu kebiasaan nunda-nunda buat beli gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga kan,
mungkin bukan orang lain juga, kita juga pasti suka menunda-nunda buat beli, entah itu lagi malas buat transfernya, entah itu nunggu ada uang tambahannya gitu. Nah ini bisa kita pakai. Misalkan gini nih ya, si customer bilang, oh dia emang udah hampir mutusin buat beli gitu, tapi dia bilangnya, oh oke deh, kapan-kapan nanti saya beli ya. Nah itu kan berarti dia ada rasa ingin menunda buat beli. Kita bisa kasih jurus gini, kami lebih nyaranin beli sekarang kak, karena stok kami terbatas. Kita juga nggak bisa ngejamin kalau besok barangnya bakalan tetap ada. Nah dengan jurus ini kita bisa ngatasin calon customer buat nunda melakukan pembelian itu. Jadi kita nyaranin dan ngasih tahu kalau gak selamanya stok kita akan ada terus gitu. Itu bisa kita coba. Cara keempat yaitu memberikan pujian. Kenapa? Karena manusia cenderung senang banget kalau dipuji gitu. Kita juga pasti senang kan kalau dipuji sama orang gitu. Istilahnya dibikin senang, terus kita pakai produk A, ih kamu cocok pakai produk ini gitu. Oh, lagi cewek gitu misalkan contohnya, ih kamu cocok pakai lipstick itu gitu. Kamu cocok deh pokoknya gitu. Orang-orang kan pasti senang kalau dikasih itu. Nah, hal inilah yang bisa kita manfaati untuk mempercepat terjadinya closing. Nah, kayak kena gimana? Misalkan ada customer, kamu bisa nyelingi pembicaraan dengan hal-hal yang berbau pujian gitu. Bilang aja kalau kamu tuh kagum dan terkesan takjub kalau dia tuh pakai produk yang coba kita jual. Contohnya misalkan customer tuh pengen beli produk misalkan lip cream gitu, dan dia minta saran bagusnya yang gimana nih ya gitu. Nah kita bisa kasih saran nih, atau mungkin dia pengen beli lip cream tapi masih bingung, kita tuh bisa ngasih pujian ke dia. Contohnya kita bisa chat dia, lihat kak lip cream ini pasti cocok banget buat kakak, tambah cantik deh pastinya gitu. Pasti kan ketika di chat itu kita juga pasti seneng gitu, apa sih calon customer tuh pasti seneng. Nah itu yang bisa kita coba, yaitu dengan cara memberikan pujian agar emosinya lebih terikat lagi, itu lebih dekat lagi dengan kita. Kelima, yaitu memberikan empati. Nah, jurus yang satu ini ngasih tujuan buat ngebangun kedekatan antara kamu sebagai penjual dengan calon pembeli kamu. Karena kenapa? Karena semakin dekat diri kita sama customer nih, kita sebagai penjual lebih dekat dengan calon pembeli atau customer, maka pastinya semakin besar juga peluang di mana mereka akan beli produk kita atau closing, atau bahkan mungkin beli produk kita lagi. Jadi kita harus banget nih ngebangun kedekatan dengan calon pembeli kalau kamu pengen dapetin banyak closing dalam satu waktu. Nah, caranya dengan apa? Yaitu yang ngasih empati, ngasih kepedulian. Karena empati adalah sikap yang nunjukin kalau kita juga bisa ngerasain apa yang mereka rasakan. Jadi kita tuh jadi memposisikan diri kita sebagai teman dia gitu kan. Kalau gitu kan dia juga merasa dekat dengan kita gitu. Contohnya misalkan dia pengen beli produk langsing gitu, Aircafit misalkan. Nah, kita juga bisa memberikan empati atau kepedulian dengan pengalaman kita menggunakan produk Aircafit gitu. Kayak misalkan gini, bilang ke si calon pembeli, sebelumnya saya juga punya masalah berat badan seperti kakak nih kak ya. Tapi setelah pakai Aircafit Slimming, alhamdulillah berat badan saya turun sekarang sampai jauh lebih langsing dari sebelumnya gitu. Karena itu saya rekomendasiin banget Aircafit Slimming buat kakak, soalnya saya juga udah ngerasain banget manfaatnya. Pokoknya gak akan rugi deh kakak kalau pakai Aircafit Slimming. Nah, itu kan secara tidak langsung kita merekomendasikan produk kita, sekaligus kita juga memberikan kepedulian gitu. Jadi nyoba perhatian lah gitu kan. Orang pasti senang kan kalau diperhatiin gitu. Nah, itu contohnya. Terakhir nih yang keenam, jangan pasrah. Ini jurus pamungkas terakhir gitu. Nah, modalnya kita cuman modal pede sama kuat dari tekad kita gitu. Kenapa? Karena penjual itu gak boleh kalah sama pembelinya, apalagi dalam tawar-menawar. Jadi kita tuh jangan sampai kalah ketika customer gak mau beli, kita udah males gitu. Misalkan apalagi customer bilang mahal, kita udah langsung bingung harus bilang apa. Jadi kamu tuh jangan sampai pasrah, kita jangan sampai pasrah. Karena kalau kita pasrah dengan kekurangan atau keluhan customer,
pasti bisnis kita juga nggak akan berkembang gitu. Kita harus kuat mental kita tuh. Kita harus jangan sampai pasrah dengan kekurangan atau keluhan customer gitu. Jadi dalam ngelakuin penawaran dengan customer tuh pastiin percakapan tuh jangan berakhir diri kita ketika saya bilang, waduh kok mahal, kita diem gitu. Nah jangan sampai gitu. Kita harus bisa ngebalikin semua keraguan atau kekurangan yang ingin coba si pembeli itu sampaikan. Kita harus percaya kalau produk kita tuh emang cocok buat si calon pembeli itu. Contohnya misalkan si customer tuh bilang, waduh kok produknya mahal. Nah, kita bisa balas nih mereka tuh, calon pembeli itu dengan bilang, produk saya emang dari segi harga emang agak mahal, tapi ada harga ada kualitas loh kan. Nah, kalau bicara kualitas saya bisa jamin ada harga ada kualitas itu. Jadi pasti walaupun harganya agak mahal, tapi saya jamin kualitasnya juga di atas produk yang lain gitu. Kita juga lebih kuatin juga. Saya sendiri pernah nyobain produknya gitu, dan emang beda dibanding produk yang lain. Karena itu saya ngerekomendasiin produk ini buat kakak. Nah mungkin pasti dia tuh ngebalas nanti kan, mungkin dia langsung jawab, bener juga ya, oh oke deh aku order. Itu contoh yang bisa kita coba ini, dan itu balik lagi ke mental kita. Kita jangan sampai pasrah dalam menerima keraguan atau keluhan calon pembeli kita. Jadi itulah kelas teknik closing yang dapat meningkatkan penjualan. Jangan lupa buat langsung dipraktekin ya, karena apalagi manfaat kita buat belajar bisnis, apalagi selain buat diamalkan, dipraktekin saat ini juga, dan dibagiin ke orang lain di dunia ini. Jadi tetap semangat juga, terus sabar, jangan sampai nyerah dalam mengejar kesuksesan. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.